Di sini seperti biasa kita menggunakan text editor. Sebelumnya pada seri sebelumnya kita menggunakan Sublime Text. Kali ini juga menggunakan text editor yang sama. Oke, kita buat satu folder project dulu ya, biar lebih rapi. Kita cari folder atau tempat untuk project kita. Saya simpan di folder tutorial di drive D, kemudian buat folder baru. Saya namakan CSS dasar. Jadi ini akan menyimpan semua latihan-latihan kita. Oke, kemudian kita select folder. Nah, sekarang kita buat folder baru lagi di sini. Klik kanan, new folder, kemudian kita kasih nama tutorial pertama apa ya, tentang cara menggunakannya dulu kan, berarti tutorial 1 CSS 1 aja deh. Kemudian kita buat satu file HTML di sini. Oh, ini satu file HTML, kemudian simpan. Kita kasih nama aja ya, index.html. Nah, seperti biasa kita buat struktur dasar tentang HTML ini. Oke, sekarang kita akan membuat satu buah file lagi CSS untuk mengetahui cara menggunakan CSS. Kita buat file baru, new file, kemudian simpan. Kita buat namanya style.css, kemudian simpan. Cara menggunakan CSS itu ada beberapa cara menggunakannya. Pertama, kita bisa lewat sini, style. Di sini kita bisa langsung menuliskan kode CSS, misalkan seperti ini. Kemudian ya seluruh kodenya rules CSS nya ini kan rule, ini selector, ini property. Jadi semua kode CSS kita bisa letakkan di sini tanpa harus membuat file seperti ini kan. Kemudian bagaimana caranya menghubungkan file CSS ini ke file HTML ini? Caranya menggunakan tag link. Nah, filenya di sini, alamatnya sih path atau letak file tersebut, karena si file style CSS ini berada dalam satu folder yang sama, tidak ada di dalam folder lagi, maka langsung aja namanya kan, langsung nama filenya style.css seperti ini. Untuk di HTML5, di HTML versi baru ini nggak perlu lagi dipakai, hanya perlu seperti ini aja, link, tag link, kemudian atribut rel, kita beri nilai style sheet, kemudian ref, atribut ref ini alamat si nama file CSS nya. Kemudian seperti ini saja untuk mengimport file CSS ke dalam kode HTML kayak gini. Apakah kita bisa mengimport lebih dari satu file CSS? Ya bisa aja. Misalkan kita punya file yang lain namanya style2 atau kemudian ada style 3 gitu kan. Ya terserah, tergantung kebutuhan, yang pasti bisa lebih dari satu. Cara lainnya adalah ada lagi selain dua cara tadi kan. Yang pertama, kita bisa lewat satu file. Ini kan satu file nih, jadi ini namanya internal CSS. Ini kode CSS nya semua di sini, di dalam sini semua kan. Kemudian kita bisa menggunakan cara eksternal CSS. Jadi si CSS nya ini disimpan di file eksternal. Cara manggilnya kayak tadi kan, link, rep, style.css. Ini dihapus kayak gini. Ini eksternal. Ada lagi inline CSS itu kasih style-nya langsung ke tag. Misalkan kita punya tag
hello world misalkan. Kemudian kita ingin merubah warnanya menggunakan CSS, kita bisa kasih atribut, ada atributnya style, color, red misalkan, bisa lebih dari satu. Misalkan mau kasih background color blue, gampang. Terus kasih bisa lebih dari satu properti. Ini kan satu properti nih, ini satu properti, ini dua kan, jadinya ada dua properti. Kita bisa lebih dari satu properti tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Dipisahkan menggunakan titik koma, sama seperti pada CSS umumnya yang kita tulis di dalam file ataupun internal file atau external file, sama kan, bisa menggunakan semikolon, titik koma untuk setiap propertinya. Seperti itu. Ada 3 cara jadinya, ada internal, eksternal, kemudian inline. Jadi kalau inline ya kelemahannya ketika kita ingin menggunakan style yang sama, ya kita copy juga jadinya, menuliskan style yang sama ini. Misalkan kita pengen paragraf kedua ini menggunakan warna merah dan background biru misalkan, tapi tulisannya beda, hello Bogor misalkan. Jadi seperti ini kelemahannya, jadi kita harus menulis satu-satu. Bedanya itu kalau menggunakan inline style kayak gitu. Beda kan misalkan kita menggunakan internal atau eksternal CSS, kita tinggal menggunakan selector, color red, kemudian background color blue. Seperti ini, tinggal ininya dihapus kan. Kayak gini nih otomatis nih keduanya bakal menjadi warna merah dan warna biru. Ini saya nggak tes di browser, silahkan kalau mau tes, pasti hasilnya sama. Oke, ini video tentang penggunaan CSS. Jadi di video berikutnya kita akan belajar tentang selector dan lain-lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.